Jangan berhenti, jangan menoleh. Udara malam di hutan itu begitu dingin. Kabut tebal menggantung rendah, menutupi jalur setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bulan samar-samar. Angin berbisik di antara dedaunan, membawa suara yang terdengar seperti bisikan, atau mungkin tangisan. Rian mempercepat langkahnya. Matanya terus mencari jejak teman-temannya yang berjalan di depan. Tapi aneh, mereka tadi ada di sini. Baru saja, Faisal, Dinda, panggilnya. Suaranya menggema di kegelapan. Tidak ada jawaban. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dia ingat peringatan warga desa tadi siang. Jangan pernah berhenti. Jangan menoleh ke belakang. Dan apapun yang terjadi, jangan bicara kalau ada yang memanggil. Saat itu Rian hanya tertawa. Mereka semua hanya berkemah di pinggir hutan. Bukan masuk terlalu jauh. Apa yang bisa terjadi? Tapi sekarang, dari jauh, di antara pohon-pohon yang menjulang seperti raksasa hitam, terdengar suara langkah kaki cepat berlari ke arahnya. Dek, Rian ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Itu suara langkah Faisal. Dia mengenali bunyinya. Faisal, Dinda. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Tepat di belakangnya, jantungnya hampir meledak. Perlahan, tangannya gemetar, ingin menoleh ke belakang. Tapi dia ingat, jangan menoleh ke belakang. Beberapa jam sebelumnya, Rian, Faisal, dan Dinda memutuskan untuk berkemah di dekat hutan ini. Hutan belantara, begitu warga menyebutnya. Katanya, banyak orang hilang di sini tanpa jejak. Cuma mitos, kata Faisal santai. Orang kampung suka lebay. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati malam dengan cerita-cerita konyol. Tapi semuanya berubah saat tengah malam tiba. Dinda yang pertama menyadari sesuatu. Hai, suara hutan ini. Aneh gak sih? Faisal mengangkat alis. Maksud lo? Dinda menelan ludah. Sepi banget. Mereka baru sadar. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Hanya keheningan. Lalu terdengar suara. Pelan. Seseorang memanggil nama mereka. Rian. Dada Rian sesak. Itu suara perempuan. Suara yang tidak mereka kenal. Dan yang lebih aneh lagi, suara itu datang dari dalam tenda mereka. Satu persatu menghilang. Faisal langsung berdiri. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia membuka tenda. Kosong, tidak ada siapapun di dalam. Tapi, ada sesuatu di tanah. Jejak kaki, basah, seperti seseorang baru saja keluar dari tenda mereka. Dinda mencengkram tangan Rian. Kita harus pergi. Tapi Faisal tidak mau. Ini pasti cuma orang iseng. Sebelum mereka sempat berdebat lebih lama, terdengar suara ranting patah di dalam hutan. Seseorang sedang mengintai mereka. Mereka menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Hingga mereka sadar. Bayangan mereka di tanah bertambah satu. Seseorang berdiri di antara mereka. Jangan menoleh ke belakang. Faisal lari duluan. Diikuti Dinda dan Rian. Mereka tidak peduli ke arah mana, asalkan menjauh dari perkemahan. Tapi mereka berlari ke dalam hutan. Dan satu persatu, mereka mulai menghilang. Pertama, Faisal, ia menoleh ke belakang. Lalu tiba-tiba berteriak. Ketika Rian dan Dinda menoleh, dia sudah tidak ada. Dinda menangis, terus menarik tangan Rian. Kita harus keluar dari sini. Tapi langkah mereka semakin lambat. Sampai akhirnya hanya Rian yang tersisa. Kini ia berdiri sendirian di tengah hutan, dengan suara langkah seseorang yang berhenti tepat di belakangnya. Nafasnya memburu. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Tapi lalu, suara itu berbisik di telinganya. Menolehlah. Aku sudah lama menunggumu. Gelap. Rian tak pernah ditemukan lagi. Namun, di tengah hutan itu, kalau kau berdiam sejenak, kau bisa mendengar seseorang berbisik, menyebut namamu, dan menunggumu menoleh.